Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ketiga ini, insya Allah kita sudah membahas terkait dengan materi pertama di mata kuliah agama Islam, yakni materi terkait dengan konsep agama, sekaligus nanti ada beberapa pecahan-pecahan yang membahas terkait dengan agama. Sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman yang bertugas untuk makalah di kelompok pertama, berarti otomatis di minggu depan, maksimal hari Rabu minggu depan, makalah sudah bisa selesai dan sudah bisa diupload di tugasnya masing-masing. Seperti itu ya. Saya izin share screen dulu. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pembahasan pertama ini kita membahas terkait dengan konsep agama dan unsur-unsur agama. Seperti apa sih agama itu menjadi sebuah sampai menjadi sebuah agama yang bisa dinikmati sama setiap insan. Kemudian seperti apa saja yang ada di dalam agama sebelum nantinya agama itu sudah masuk ke pembahasan agama Islam atau agama yang lain dan sebagainya. Nah, di sini kita harus membahas terlebih dahulu konsep agama dan unsur agama itu seperti apa, gitu. Nah, di pembahasan kali ini karena agama itu lingkupnya sangat luas sekali, cakupannya sangat banyak sekali pembahasannya, maka saya batasi pembahasan-pembahasan agama di sini terkait dengan 4 pembahasan. 5 itu pun dalil, jadi setiap dalil, setiap pembahasan nanti pasti ada dalil yang membahas terkait dengan agama. Jadi nanti teman-teman bisa juga materinya lebih banyak daripada ini juga alhamdulillah malah lebih baik seperti itu. Tapi yang jelas materi yang sudah saya sampaikan ini harus ada di pembahasan teman-teman terkait dengan makalah yang pertama. Nah, kemudian yang pertama yang akan saya bahas adalah terkait dengan pengertian agama, kemudian nanti teori-teori agama, kemudian nanti unsur-unsur agama, kemudian nanti ada alasan kenapa sih manusia itu harus beragama. Meskipun di sini agamanya masih dalam konteks umum ya, tidak hanya agama Islam. Kemudian nanti dalil terkait dengan agama. Itu kalau kalau apa namanya di makalah itu namanya pembatasan masalah. Jadi pembatasan masalahnya itu terkait dengan itu. Jadi biar tidak melebar kemana-mana. Karena kalau membahas agama secara keseluruhan itu nanti ada sendiri bab-babnya. Jadi karena ini hanya terkait dengan konsep dan teori, kemudian unsur, maka yang dibahas ya terkait dengan itu. Nah, kemudian di sini pengertian terkait dengan agama. Kalau misalkan kita bahas agama, itu kan pasti ada pengertian-pengertian baik secara bahasa atau secara istilah. Nah, agama secara etimologis atau agama secara bahasa itu banyak pengertian. Artinya kita bisa ngambil dari berbagai makna. Di situ saya sebutkan bahwa agama itu diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti A itu artinya tidak, kemudian gamma itu artinya kacau atau kocar-kacir atau berantakan. Maka bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan agama itu seperti apa? Artinya tidak kacau, tidak kocar-kacir atau tidak berantakan, atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah dan tujuan tertentu. Berarti kalau dari pembahasan ini, pengertian agama itu berarti kalau ada orang yang hidupnya atau kehidupannya masih kocar-kacir ataupun misalkan masih berantakan dan sebagainya, maka otomatis orang itu belum beragama secara utuh gitu. Karena makna dari agama itu untuk menghindari adanya kehidupan yang kacau atau kocar-kacir atau berantakan. Karena menurut secara bahasa di sini A itu artinya tidak, gamma itu artinya kacau. Jadi agama itu artinya tidak kacau atau tidak berantakan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau agama kita lihat dari bahasa Latin, maka di sini disebutkan bahwa bahasa Latin dari agama itu religio atau religier, yang berarti mengembalikan ikatan atau memperhatikan dengan seksama. Oleh karenanya agama adalah tindakan manusia untuk mengembalikan ikatan atau memulihkan hubungannya dengan Tuhannya.
Maka di sini bisa disebutkan bahwa agama secara dari bahasa Latin itu disebut dengan eh, adanya suatu ikatan antara hubungan manusia dengan Tuhannya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari bahasa Arab, nah kalau bahasa Arab di sini agama itu berasal dari kata ad-din atau din yang berarti tatanan atau struktur kehidupan atau sistem yang menjadikan hidup itu beratur. Seperti itu. Itu dari bahasa Arab yang berasal dari ad-din atau eh, ad-din dan yadinu dinan. Seperti itu, tatanan bahasanya. Nah, kemudian ini tulisannya kalau dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, agama itu tertulis dalam bentuk ad-din. Nah, seperti itu, yang terdiri dari huruf-huruf alif, lam, dal, dan ya, dan nun, yang menggambarkan hubungan dua belah pihak. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya begini, jadi agama itu dalam bahasa Arab kan tertulis dengan kata ad-dinu yang terkumpul dalam dalam huruf alif, lam, dal, ya, dan nun. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara dua belah pihak. Maksudnya dua belah pihak ini siapa? Yakni antara manusia dengan Tuhannya. Berarti adanya hubungan satu sama lain. Maka kalau dalam surah Al-Fatihah itu kan ada kalimat Maliki Yaumiddin. Ada kalimat seperti itu kan. Maliki Yaumiddin. Yang artinya penguasa hari pembalasan. Nah, hari pembalasan itu juga bisa disebut dengan din Maliki Yaumiddin. Maka di situ ada hubungan antara orang yang membalas atau pembalas dengan yang membalas, artinya antara antara Tuhan dan manusianya. Itu kalau dalam bahasa Arab, kalau spesifikasinya tertulisnya seperti itu. Nah, kemudian kalau di bahasa Arab dengan kata yang seperti ini, yang ad-din ini, kalau tidak ada harokatnya, maka ini bisa dibaca ad-dinu gitu kan. Karena itu diartikan seperti agama. Tapi kalau kita beda harokat satu saja, misalkan kita menuliskan ad-dainu, itu artinya bukan agama lagi kalau dalam bahasa Arab. Tapi artinya itu sudah menjadi sangat berbeda. Kalau satunya harokatnya kasroh, maka dibaca ad-dinu. Tapi kalau harokatnya fathah, maka dibaca ad-dainu yang berarti hutang. Nah, maka di sini di poin kedua, dain itu artinya hutang, yakni adanya hubungan antara orang yang berhutang dengan orang yang menghutangi. Maka di situ juga masih nyambung ke pembahasan tadi bahwa lafat ad-dinu atau ad-dainu itu adalah hubungan antara dua belah pihak yang berkorelasi baik antara manusia dengan Tuhannya kalau konteksnya kita artikan sebagai agama, tapi kalau kita artikan sebagai hutang, maka hubungan antara orang yang menghutangi dengan orang yang dihutangi. Maka agama itu datang menjadi suatu hubungan kekuatan yang diyakini dapat mempengaruhi setiap kehidupan manusia. Seperti itu. Itu pengertian secara etimologi atau secara bahasa terkait dengan agama. Nah, kemudian agama secara terminologis atau agama secara istilah. Nah, soalnya biasanya kita itu hanya apa namanya? Hanya faham, oh ya agama itu seperti ini. Tapi kalau kita diminta untuk mendeskripsikan agama, oh ternyata artinya begini ya, atau ternyata maksudnya begini ya. Biasanya begitu, teman-teman itu. Nah, maka di sini kita harus jelaskan dulu bahwa agama itu seperti ini loh. Jangan sampai kita yang sudah beragama, kita nggak tahu ada makna agama itu gitu. Nah, maka agama secara terminologis adalah aturan atau tata cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Ini kesimpulannya seperti itu juga bisa, atau bisa juga disimpulkan bahwa agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Maka bisa disimpulkan bahwa agama itu adalah sebuah sistem atau sebuah ajaran yang mengatur bagaimana sih
kepercayaan seseorang, bagaimana cara orang itu bersosialisasi, bagaimana cara orang itu beribadah, bagaimana antara pergaulan manusia dengan satu sama lain, itu juga semuanya nanti diatur dalam agama. Begitu. Ini pengertian secara bahasa dan secara istilah. Nah, kemudian saya mengambil dalil apa terkait dengan agama ini? Nah, saya mengambil dalil ini. Di surah Al-Maidah ayat 3, ini ayatnya panjang sekali mulai dari hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir ila akhirih, dan penggalan ayat di situ di paling akhir itu ada ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Faman yadhurra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah 3 bulan sebelum Nabi wafat. Karena ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tapi kalau ayat yang terakhir turun, ini adalah ayat yang terakhir turun. Dan diturunkannya kapan? 3 bulan sebelum Nabi wafat. Jadi ketika ayat ini turun, semua susunan struktur Al-Quran sudah tam atau sudah sempurna. Nah, yang dimaksudkan di sini seperti apa? Dalilnya. Maka dalilnya berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku cukupkan nikmatku bagimu. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka di situ kalau sampean perhatikan, sampean fokusnya ke kalimat dinakum karena kita pembahasannya terkait dengan agama, maka sampean fokusnya ke lafadz dinakum karena din ini artinya agama. Ketika lafadz dinakum itu disandingkan di kalimat sebelumnya dengan kalimat akmaltu, ya. Ketika kata agama itu sebelumnya, kata sebelumnya disandingkannya dengan kalimat akmaltu yang artinya sempurna. Pada hari telah aku disempurnakan agamamu, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Ya. Nah, kata kedua, kalimat nikmat di sini atau kalimat nikmati, kata sebelumnya yang dihadirkan dalam Al-Qur'an adalah kalimat wa atmamtu atau tamat itu juga artinya sempurna. Artinya bukan sempurna, beda antara beda sempurnanya kalimat akmaltu dengan sempurnanya kalimat atmamtu itu sangat beda terkait dengan bahasanya. Maka di sini bisa diambil kesimpulan bahwa sebetulnya agama itu sudah sempurna. Sebetulnya pembahasan agama itu sudah selesai. Maka ketika diperdebatkan agama ke sana dan ke sini, itu sebetulnya bukan agama yang diperdebatkan. Karena agama itu sudah selesai pembahasannya sampai Al-Qur'an di situ disebutkan gitu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, kenapa ketika lafadz nikmat menggunakan kalimat atmamtu? Kenapa? Karena kalau nikmat itu tidak akan berhenti sampai sekarang juga kita sampai saat ini juga kita diberikan nikmat kepada Allah, maka kalimat nikmat itu bukan menggunakan kalimat akmaltu. Jadi ini perpaduan bahasa saja supaya teman-teman mengetahui bahwa di sini ini dalil utama yang membahas terkait dengan agama. Atau juga ada juga dalil yang membahas terkait dengan agama, yakni bisa toleransi agama juga masuk di ayat Al-Quran surah Al-Kafirun, itu juga ada bahwa di ayat terakhir surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ayat terakhirnya yakni lakum dinukum waliyadin. Artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kalau yang itu membahasnya bisa bisa masuk di pembahasan dalil toleransi beragama, tapi juga bisa masuk di pembahasan agama juga bahwa antar satu manusia dengan manusia lain itu tidak diperkenankan untuk memaksakan agama satu sama lain gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada yang saya lupa apa yang di kelas ini atau ada yang di kelas sebelah yang saya ajari itu ada yang non muslim, ada yang bukan Islam. Maka di sini bisa masuk ke dalil ini yakni lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
Jadi salah satu ceritanya atau salah satu asbabun nuzul atau kenapa sih ayat surah Al-Kafirun ini sampai diturunkan, sampai ada ayat yang membahas terkait dengan toleransi agama, bahwa pada saat itu Rasulullah itu diajak oleh para kaum kafir Quraisy untuk menyembah berhalanya kaum kafir Quraisy. Jadi kaum kafir itu menyusun strategi bagaimana caranya supaya Rasulullah itu mengikuti agama kita. Seperti itu. Jadi meminta untuk mengajak sedikit memaksa Rasulullah untuk ikut ajarannya kafir Quraisy dengan alasan di apa bahasa Indonesianya tuh bahasa Jawanya tuh diiming-iming atau diberikan jaminan terkait dengan kebebasan, terkait dengan wanita, terkait dengan tahta, harta, dan sebagainya. Supaya Nabi Muhammad itu bisa masuk ke agamanya mereka, para kaum kafir Quraisy. Maka di situ turunlah surah Al-Kafirun ini. Itu salah satu bagaimana proses turunnya surah Al-Kafirun menjadi dalil terkait dengan toleransi beragama. Maka di situ sikap Nabi seperti apa? Sikapnya Nabi pada saat itu langsung menolak. Artinya menolak bahwa untuk perihal agama, maka untukmu agamamu dan untukku agamaku. Artinya ketika kamu tidak beragama Islam, maka itu adalah tanggung jawabmu dan itu kamu yang bertanggung jawab, bukan lagi aku. Nah, seperti itu ya. Ini terkait dengan dalil-dalil beragama dalam Al-Quran. Nah, kemudian teori terkait dengan agama. Nah, asal-usul agama itu bisa dilihat dari dua perspektif teori. Yang pertama, teori revelasi agama atau bisa disebut dengan wahyu, teori wahyu adalah para pemeluk agama memandang bahwa agama merupakan sebuah prinsip, nilai-nilai dan perintah yang diwahyukan oleh Allah atau oleh Tuhan. Kemudian ada yang disebut dengan teori evolusi agama. Adalah sebagian besar sarjana barat mengaplikasikan agama menjadi suatu ilmu yang diuraikan seperti antropologi, psikologi, dan lain-lain. Berarti di sini bahwa teori revelasi agama atau wahyu memandang agama itu adalah sebuah perintah yang memang diwahyukan Tuhan dan sebuah prinsip. Maka ini agama secara realnya itu di teori revelasi agama atau sebagai wahyu. Nah, kemudian ketika masuk ke teori evolusi agama, maka agama itu sudah menjadi sebuah keilmuan. Nah, makanya kenapa dalam pembagian pembahasan agama itu ada tiga macam. Ada pembahasan agama, ada pembahasan ilmu agama, dan ada pembahasan pengamalan agama. Yang dimaksud dengan pembahasan agama itu seperti apa? Pembahasan agama yang memang dibahas secara utuh di Al-Quran juga, kemudian tidak bisa diganggu-gugat, itulah agama. Tapi kalau ada keilmuan yang memperdebatkan terkait dengan agama atau keilmuan yang membahas lebih lanjut terkait dengan agama, itu masuk di pembahasan ilmu agama. Dan ini yang masih bisa kita pelajari dan kita telisik lebih jauh lagi. Artinya masih butuh penelitian, masih butuh terkait dengan bacaan-bacaan lebih lanjut, itu terkait dengan ilmu agama. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pengamalan agama. Nah, bagaimana orang itu bisa mengamalkan dari teori ilmu agama tersebut untuk diaplikasikan sebagai bentuk perwujudan dari aplikasi agama itu. Gitu ya. Ini teori agama dilihat dari perspektifnya. Nah, kemudian ini saya ajak teman-teman untuk memahami terkait dengan teori agama filsafat juga. Bahwa seperti apa sih orang-orang itu orang-orang itu sampai memunculkan bahwa dia itu ada agama atau sampai memutuskan untuk beragama itu seperti apa? Nah, ini ada yang pertama, ada yang disebut dengan teori kesadaran jiwa. Teori ini digagas oleh Edward Burnett Taylor. Itu fotonya biar sampean gak asing lagi. Bahwa teori ini menganggap bahwa agama itu muncul bersamaan dengan munculnya kesadaran manusia akan adanya ruh atau jiwa. Manusia mengalami mimpi dan fenomena masih adanya jejak-jejak dari orang yang meninggal dunia. Manusia lalu membangun sebuah kepercayaan tentang bahwa dunia ini tidak dihuni oleh makhluk matori, tetapi juga oleh makhluk imatori yang disebut dengan jiwa. Maksudnya seperti apa sih? Maksudnya seperti ini.
Kenapa sampai agama itu muncul di beberapa orang? Asal-usulnya seperti ini. Yang pertama, adanya teori kesadaran jiwa. Bahwa pada saat itu, manusia itu mulai sadar bahwa adanya roh, adanya jiwa, itu pasti ada yang menciptakan. Kemudian adanya jejak-jejak dari orang yang meninggal dunia, seperti misalkan adanya benda-benda gaib dan sebagainya. Nah, maka muncullah di sini dari teori kesadaran jiwa ini adalah adanya animisme sama dinamisme yang orang-orang mempercayai terkait dengan roh-roh atau terkait dengan benda-benda yang sekiranya di apa diyakini atas apa namanya? Diyakini terkait dengan eh mistisnya, maka di sini masuk di teori kesadaran jiwa berawal dari manusia itu sendiri berpikir, kenapa ya kok sampai ada jejak-jejak dari orang yang meninggal dunia yang bisa kita lihat atau misalkan yang bisa kita rasakan atau adanya roh atau jiwa yang menempel dalam diri seseorang itu pasti ada sesuatu, pasti ada apa. Nah, itu yang dimaksud dengan teori kesadaran jiwa. Berawal dari manusia itu sadar bahwa di dunia ini pasti ada yang mengatur di dalamnya. Seperti itu. Ini teori yang pertama, teori terkait dengan kesadaran jiwa. Kemudian yang kedua ini teori dikemukakan oleh James G. Fraser. August Comte juga mendukung teori ini bahwa teori ini menyatakan bahwa manusia mulai membangun sistem kepercayaan dan mengakui agama di saat mendapati gejala yang tidak dapat diterangkan oleh akalnya. Untuk itu, berbagai persoalan hidup banyak yang tidak dipecahkan dengan akal tersebut, diterangkan dengan kepercayaan tentang adanya kekuatan supranatural atau gaib, misalnya gempa bumi. Nah, teori yang kedua ini menjawab permasalahan yang sekiranya tidak bisa dijawab oleh akal manusia. Seperti misalkan, kalau dengan pikiran manusia sendiri, kalau misalkan ada tsunami, ada gempa, ada gejala-gejala alam yang sekiranya tidak masuk akal di manusia, maka kalau manusia itu berpikir, pasti pasti berpikir dan mengatakan bahwa, loh, ini ada gejala yang seperti ini tidak bisa kita gerakkan dengan tangan manusia, pasti di sini adalah ada unsur di balik semua kejadian ini adalah ada kepercayaan agama seperti itu. Maka di sini berawal dari teori inilah, maka manusia mempercayai adanya agama dengan adanya sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal manusia tersebut, yang tidak bisa diatasi oleh akal manusia. Ini yang teori agama menurut James G. Fraser. Kemudian yang ketiga di sini ada teori politik kekuasaan. Teori ini menyatakan bahwa agama merupakan produk para penguasa yang diberlakukan atas rakyat yang tertindas. Sebagai upaya, mereka tidak berontak dan menerima keberadaan sosial ekonomi. Mereka atau rakyat tertindas diharapkan terhibur dengan doktrin-doktrin agama. Ternyata pada zaman dahulu itu, para penguasa-penguasa mengikuti teori ini, teori politik kekuasaan, supaya apa? Supaya diharapkan orang-orang yang di bawah mereka atau rakyat yang tertindas itu terhibur dengan doktrin mereka. Seperti misalkan semua segala sesuatu yang terjadi itu ini sudah takdir, ini sudah kekuasaan, atau ini sudah apa namanya? Ini sudah kita harus pasrah dan sebagainya. Nah, ini teori politik kekuasaan ini digunakan oleh para penguasa pada zaman dahulu supaya para bawahannya atau para rakyat yang tertindas pada saat itu mempercayai adanya agama, gitu. Kemudian yang keempat, di sini adalah teori perisai orang lemah. Artinya apa? Teori yang menyatakan bahwa agama adalah perisai yang diciptakan oleh orang-orang lemah untuk melawan penguasa. Seperti misalkan norma-norma kemanusiaan sengaja disebarkan oleh orang-orang lemah untuk menipu orang-orang kuat, sehingga mereka terpaksa mengurangi pengaruh kekuatan dan kekuasaannya. Kalau ini kebalikannya dari teori yang tadi, teori yang ketiga. Kalau teori yang ketiga itu penguasa yang berkuasa untuk mengelabuhi rakyat tertindas, mengatasnamakan agama. Kalau teori yang ini pada zaman dahulu. Nah, kalau yang teori yang keempat itu malah orang-orang yang lemah melawan penguasa atas dasar agama. Seperti itu. Jadi
mereka membawa nama agama untuk mengatasnamakan misalkan sabar atau misalkan eh, sifat-sifat yang sekiranya diperuntukkan untuk orang-orang lemah dan diciptakan untuk melawan penguasa. Seperti itu. Ini teori yang keempat. Kemudian teori yang terakhir, yakni teori sosiologi. Teori sosiologi ini dikemukakan oleh Emil Durkheim bahwa dia menyatakan agama itu merupakan pendekatan fungsionalisme. Agama adalah sebuah sistem terpadu mengenai kepercayaan sebuah masyarakat atas adanya hal-hal yang disucikan. Ini hampir sama ya. Dan ini yang berlaku, artinya kita boleh memilih mana saja, tapi kita harus tahu bahwa ini dari mana dan konsekuensinya seperti apa. Nah, yang di sini, yang di Emil Durkheim ini mengatakan bahwa agama itu sebuah tatanan atau sistem terpadu terkait dengan kepercayaan, yang dimana masyarakat itu mempercayai adanya norma-norma, adanya ritus-ritus peribadatan, kemudian ada hal-hal yang sekiranya disucikan. Nah itu karena manusia itu adalah makhluk sosial yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Itu terkait dengan teori agama. Nah, kalau unsur-unsur agama seperti apa? Nah, artinya kalau unsur agama itu harus ada dalam suatu agama tersebut, gitu. Yang pertama, unsur yang harus ada adalah unsur kepercayaan, yakni keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan supranatural yang diyakini menjadi pengatur dan pencipta alam. Di agama manapun, baik Islam ataupun non-Islam, semuanya itu punya kepercayaan masing-masing, punya akidahnya masing-masing, gitu. Jadi setiap agama mempunyai kepercayaan, mempunyai akidah yang diyakini sebagai panduan agamanya mereka masing-masing dalam menjalani sebuah kehidupannya. Nah, kemudian yang kedua, unsur yang kedua adalah unsur peribadatan atau ritual. Ketika akidah itu hubungan antara manusia dengan Tuhannya, nah, kalau peribadatan itu lebih kepada praktik antara hubungan manusia dengan Tuhannya. Maka contoh saya contohkan eh, misalkan ini kita bahas terkait dengan agama Islam. Maka kita percaya yang pertama unsur yang harus kita ketahui bahwa unsur kepercayaan, kita percaya bahwa Islam itu adalah agama, bahwa Islam itu merupakan agama yang terbaik buat kita. Kemudian unsur yang kedua, peribadatan. Maka kita harus percaya juga ketika kita sudah memutuskan untuk memeluk agama Islam, maka ritual apa yang harus kita lakukan? Maka ritualnya adalah sholat 5 waktu, itu yang utama. Kemudian ada beberapa ritual lain yang merupakan ritual dari agama Islam itu tersendiri. Kenapa sampai ritual ini dilakukan? Ritual ini dilakukan karena adanya wujud terima kasih atau adanya wujud penghambaan kepada manusia untuk Tuhannya. Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia itu pasti hilang. Kalau misalkan kita saja, kalau misalkan kita diberi sebuah kenikmatan, diberi sebuah kesehatan dan sebagainya, bagaimana bentuk wujud peribadatan kita ya? Terima kasih otomatis kan. Nah, bentuk terima kasihnya seperti apa? Yakni melakukan ritual-ritual di agama tersebut, gitu. Itu ya, unsur yang kedua terkait dengan peribadatan. Unsur teori agama yang ketiga adalah simbol. Maka ketika sebuah agama, kita contohkan agama Islam, kita sudah yakin bahwa agama tersebut agama Islam merupakan agama yang baik bagi kita. Kemudian kita juga sudah yakin bahwa ada ritual tersendiri di agama tersebut, yakni sholat setiap hari 5 kali. Maka ada simbol atau identitas ajaran. Nah, identitas ajarannya apa? Al-Quran. Gitu. Bahwa Al-Quran itu merupakan kitab suci di agama Islam yang dijadikan sebuah pedoman dalam menjalani sebuah kehidupan di agama Islam. Maka unsur simbol atau identitas ajaran untuk agama Islam itu Al-Quran atau misalkan tempat-tempat suci lain, misalkan masjid dan sebagainya gitu. Nah, ini juga berlaku di agama lain. Kalau misalkan contohnya agama Buddha seperti apa, agama Kristen seperti apa. Nah, itu pasti ada identitas ajarannya masing-masing, gitu. Kemudian yang terakhir adalah unsur nilai atau value, yakni respon yang bersifat emosional dari manusia
ya mengatur hubungan antar manusia satu dengan lainnya dalam bentuk cara hidup bagi masyarakat yang bersangkutan. Nah, ini kalau di bahasa Arabnya itu namanya muamalah. Artinya hubungan antara satu manusia dengan satu manusia lainnya dalam berinteraksi. Setiap agama itu pasti punya caranya masing-masing dalam berinteraksi atau bermuamalah. Contohnya misalkan di agama Islam pun itu sangat menjunjung tinggi terkait dengan eh, tata cara ataupun sikap dengan satu sama lain. Bahkan ada tata cara tersendiri terkait dengan misalkan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, itu juga disebutkan dalam agama. Agama masing-masing semuanya sudah disebutkan. Bagaimana cara kita berlaku kepada orang yang lebih muda, kemudian bagaimana cara kita bergaul kepada sesama, kemudian bagaimana kita apa namanya, bergaul dengan beberapa orang yang bukan dari agama kita dan sebagainya. Nah, itu. Maka unsur agama yang keempat di sini adalah unsur value atau respon yang bersifat emosional dari manusia, yakni mengatur hubungan antara manusia satu dengan lainnya. Dan ini semua ada di setiap agama. Artinya semua agama untuk yang poin yang terakhir nilai itu mengajarkan akan kebaikan itu pasti. Jadi nggak ada atas nama agama apapun yang mengajar terkait dengan misalkan mencuri atau misalkan terkait dengan berjudi atau dan sebagainya yang sekiranya melanggar syariat-syariat agamanya masing-masing itu tidak ada. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan gitu. Nah, tergantung dari kitanya mau yang seperti apa, mau mengikuti value dari agama itu seperti apa gitu ya. Jadi bisa digarisbawahi di situ bahwa unsur-unsur agama itu semuanya ada di setiap agama dan terkait dengan nilai masing-masing itu tergantung dari agamanya masing-masing. Nah, kemudian pertanyaannya, perlukah kita beragama? Nah, ini saya mengambil dari kutipan dari Prof. Quraish Shihab. Beliau ini adalah guru besar tafsir di Indonesia sekarang. Kebetulan dulu pas saya masih di Jakarta, eh, saya pernah ikut kajian tafsirnya beliau. Beliau punya kajian tafsir yang disebut dengan Pusat Studi Quran atau PSI yang berada di Jakarta Selatan sana. Beliau pakar Quran, pakar tafsir juga. Beliau menyebutkan bahwa ada dua alasan seseorang itu harus beragama. Karena apa? Manusia itu memiliki naluri ingin tahu. Saking ingin tahunya, itu sampai terkadang akal pikiran manusia sendiri itu tidak bisa mengontrol terkait dengan keingintahuannya. Maka fungsinya agama di situ adalah untuk mengontrol pikiran-pikiran yang sekiranya tidak sesuai dengan jalannya, gitu. Kemudian yang kedua adalah kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendirian. Karena hidup manusia bagaikan lalu lintas, masing-masing ingin berjalan dengan selamat sekaligus cepat sampai tujuan. Karena kepentingan mereka berbeda-beda, otomatis jika tidak ada peraturan lalu lintas kehidupan, maka akan berbenturan dan tabrakan. Oleh karenanya, maka perlukah orang itu beragama? Sangat perlu sekali, gitu. Jadi, karena kita juga sebagai makhluk sosial, di mana-mana kita berinteraksi dengan mempunyai tujuan masing-masing, saya ke sana, sampean ke sana, atau ada yang ke sana, ke sini, seperti lalu lintas yang berjalan. Kalau tidak ada yang mengontrol lancarnya lalu lintas kehidupan, maka otomatis saling bertabrakan satu sama lain antar pengendara motor itu. Jadi, fungsinya lalu lintas adalah ketika yang seberang sana sudah berhenti, maka yang sebelah sana boleh maju. Begitupun agama seperti itu. Gitu ya. Jadi terkait dengan konsep agama ini masih pembahasan awal sekali, masih pembahasan yang mengenalkan teman-teman semua. Saya yakin